wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa Indriani dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas UIN Riau, ingin menjelaskan beberapa hal mengenai analisa proses bisnis. Baiklah, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda ketahui tentang bisnis? Bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan perorangan atau sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ataupun laba. Baiklah, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mengapa pentingnya menganalisa proses bisnis? Sebab di dalam suatu perusahaan atau organisasi, proses kegiatannya sangat membantu perusahaan dalam proses bisnis, sehingga perusahaan tersebut dapat memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, ataupun modal untuk menghasilkan proses bisnis yang terintegrasi. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Hubungan proses bisnis dengan sistem informasi. Hubungannya yaitu seperangkat aktivitas yang berhubungan secara logis yang menjelaskan bagaimana tugas bisnis tertentu dilaksanakan. Dan bisnis dapat dipandang sebagai sekumpulan proses bisnis. Proses bisnis merupakan aliran kerja yang konkret dari bahan baku, informasi, dan pengetahuan. Proses ini juga menunjukkan cara kerja unik di mana perusahaan mengkoordinasikan pekerjaannya. Proses bisnis juga mengacu pada cara-cara yang unik di mana organisasi koordinat kerja, informasi, dan pengetahuan, dan cara manajemen yang memilih untuk mengkoordinasikan pekerjaannya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Jelaskan apa saja komponen-komponen yang sangat penting dalam bisnis. Agar perusahaan berjalan sesuai dengan harapan, seorang wirausaha harus memiliki perancangan bisnis yang lebih dikenal dengan istilah business plan. Terdapat 6 komponen perencanaan yang penting untuk perusahaan. Oke, yang pertama, membuat deskripsi bisnis. Deskripsi bisnis ini bertujuan untuk menjelaskan secara singkat apa bidang usaha yang akan kita jalankan, serta potensi dari sebuah produk dan kemungkinannya untuk bertahan dan berkembang di masa depan. Dalam deskripsi bisnis ini, diharapkan semua orang yang nantinya terlibat dalam bisnis akan mengetahui potensi dan arah pengembangan dari bisnis tersebut. Baik, yang kedua yaitu melakukan strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan salah satu komponen bisnis yang sangat penting, di mana strategi pemasaran yang akan dijalankan haruslah merupakan hasil analisa pasar yang telah dilakukan dengan cermat. Jenis analisa yang dapat digunakan misalnya adalah analisa SWOT. Dengan analisa ini, Anda dapat mengetahui keunggulan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi suatu produk sehingga dapat menerapkan strategi pemasaran yang tepat tanpa membuang waktu, tenaga, dan biaya. Berikutnya yang ketiga yaitu membuat analisa pesaing. Analisa pesaing digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing dalam satu pasar yang sama. Setelah menemukan kekuatan dan kelemahan dari produk pesaing, kemudian perusahaan dapat mencari strategi untuk memasarkan produk dengan cara yang berbeda dengan pesaing tersebut. Oke, lanjut yang keempat, desain pengembangan. Rencana desain dan pengembangan diperlukan untuk menunjukkan tahap perencanaan produk, grafik pengembangan dalam konteks produksi dan penjualan. Selain berguna untuk mengetahui rencana usaha ke depan, desain pengembangan juga akan memengaruhi perencanaan pembiayaan usaha. Oke, lanjut yang kelima yaitu rencana operasional dan manajemen. Rencana operasional dan manajemen dibuat untuk menjelaskan bagaimana usaha akan berjalan dan berkelanjutan. Rencana operasional akan berfokus pada kebutuhan logistik perusahaan, misalnya bermacam tugas dan tanggung jawab tim manajemen, bagaimana prosedur penugasan antar divisi dalam perusahaan, serta kebutuhan anggaran dan pengeluaran yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Dan yang terakhir yaitu menghitung pembiayaan. Faktor pembiayaan menjadi unsur penting dalam sebuah rencana bisnis. Dari mana sumber dana berasal, bagaimana mengatur anggaran agar efisien dan usaha dapat berjalan lancar adalah tugas penting yang harus direncanakan dalam komponen pembiayaan. Beberapa dokumen keuangan yang dibutuhkan untuk menyusun faktor pembiayaan antara lain
laporan keuangan perencanaan, laporan arus kas perencanaan, laporan neraca keuangan, dan analisis pengembalian investasi ataupun modal. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kelima. Apa dampak COVID-19 terhadap jalannya bisnis di Indonesia? COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan virus corona telah menginfeksi berbagai orang dari seluruh dunia termasuk Indonesia. Salah satu penyebab virus corona mudah menyebar di Indonesia karena Indonesia merupakan negara dengan sektor pariwisata terbesar di dunia. Sektor pariwisata merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia dan memiliki kontribusi devisa terbesar kedua di Indonesia setelah devisa hasil ekspor kelapa sawit. Sektor pariwisata yang sekarang mengalami keturunan drastis karena berkurangnya pengunjung, baik turis lokal maupun turis mancanegara. Yang secara otomatis, pendapatan dan devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata ini semakin menurun. Dan melalui surat edaran yang dikeluarkan pemerintah pada 18 Maret 2020, yaitu segala kegiatan di dalam dan di luar ruangan di semua sektor yang terkait pariwisata dan ekonomi kreatif ditunda sementara waktu demi mengurangi penyebaran corona. Hal ini mengakibatkan sektor pariwisata menjadi lumpuh sementara, sehingga pengangguran semakin bertambah karena pariwisata merupakan salah satu wadah yang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar tempat wisata maupun masyarakat dari luar. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir yang keenam. Sebutkan suatu proses bisnis dan jelaskan bagaimana proses bisnisnya berjalan. Saya akan menjelaskan tentang proses bisnis penjualan online. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu konsumen kunjungi toko online tersebut. Yang kedua, konsumen temukan barang dan lakukan transaksi pembayaran. Yang ketiga, proses verifikasi transaksi pembayaran konsumen. Yang keempat, proses pengiriman barang ke konsumen. Dan yang terakhir, adanya repeat order. Sekian penjelasan saya mengenai analisa proses bisnis. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.